Bidadari Chapter 209 Replacement. Diam, aku benar-benar udah gak tahan. Reiko memaksa. Pak, minggir. Reiko tak mau menurut. Seberapa kuat pun Aida memekik dan berteriak, berusaha mendorong, tetap Reiko tak mengindahkannya. Lepasin, Pak. Bapak berat, jangan tindih saya. Reiko tak mau mendengar karena memang Reiko saat ini cuma peduli pada keinginannya itu saja. Kiranya tak bisa konsen. Aduh, aku harus gimana ini? Aida panik, ketakutan, kebingungan, semua rasanya tak jelas. Dan lagi sesuatu yang panjang itu menekan di sana. Aduh, aku harus gimana? Ya Tuhan, aku gak mau. Bukannya ini gak sesuai dengan janji yang Engkau janjikan. Kalau wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik, dan laki-laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Tapi kenapa dia yang jadi bersamaku sekarang? Aku gak mau. Pak, lepasin. Saya gak mau. Aida makin ngeri karena Reiko menggerakkan tubuhnya di atas tubuh Aida. Begitu kuat menekan dan menggesekkannya untuk mengeluarkan sesuatu. Sehingga tanpa disadari Aida, saya gak mau. Lepasin, Pak. Saya gak mau. Aida sudah menangis sesegukan di bawah tubuh Reiko. Bertepatan dengan pria itu merasakan sesuatu keluar dari dalam sana, melegakannya. Apa yang sudah kuperbuat padanya, sekaligus membuat perasaannya jadi tak jelas. Reiko benar-benar tidak tahan tadi. Dia tak mempedulikan Aida sesaat, tapi yang terjadi justru sekarang dirinya gak jelas. Dan tangisan Aida itu benar-benar tangisan sejadi-jadinya. Dia benar-benar menangis di bawah tubuh Reiko. Anak ini, aku sudah bilang padanya kalau gak ngapa-ngapain. Reiko tak mengerti juga kenapa Aida masih tetap menangis. Padahal tadi dia sudah mengatakan kalau dia tidak akan masuk. Maafkan aku. Betulan aku tidak sama sekali melakukan sesuatu padamu yang bikin kamu sulit. Aku gak masuk ke dalam sana. Dan kamu masih bersih kok. Aku hanya minta tubuhmu untuk terlentang saja. Dan aku ingin mengeluarkan itu. Sambil menggesekkannya sendiri. Karena tanganmu gak cukup kuat bikin dia keluar. Tapi bukan berhenti. Tangisan itu malah semakin kencang. Makin cenut-cenut kepala Reiko. Sudah dong. Aku minta maaf. Jangan nangis lagi ya. Reiko bicara sudah sambil mengubah posisinya di samping Aida dan dengan cepat dia menarik wanita yang sedang menangis itu ke dalam dekapannya. Sudah dong. Jangan menangis lagi ya. Aku gak ngelakuin apa-apa kok. Ayo dong. Reiko tak tahu lagi harus bagaimana mendiamkan Aida. 1/4 jam sudah Aida menangis tak berhenti. Seakan dia juga tidak mau mendengar ucapan Reiko. Dan meskipun Aida diam dalam dekapan pria itu, tetap saja air matanya tak berhenti berlinang. Ayolah, aku minta maaf. Kamu mau aku gimana minta maafnya? Reiko membujuk dan barusan mengecup embun-embun Aida. Dari sejak kakeknya Reiko telepon, Aida memang sudah tak lagi memakai kerudung. Makanya dari tadi juga Reiko membelai rambutnya. Jangan gini dong, Ai. Kalau kamu nangis kayak gini terus, kamu nantinya sesek, matamu bengkak lagi. Bujukan tak mempan. Tangisan Aida tak berhenti juga, sehingga Reiko memilih untuk mengangkat tubuh Aida, menaruh wanita itu ada dalam pangkuannya,
membuat Aida malah makin tak bisa mengontrol emosinya. Kenapa dia malah begini padaku? Dan kenapa juga air mataku malah meleleh semakin banyak? Apa yang salah dengan diriku? Aku gak kuat dan makin tersiksa dengan dekapannya. Aida tidak tahu, tapi memang dia malah semakin terganggu. Pelukan itu malah membuat dirinya tak mengerti apa yang diinginkannya. Hangat, lembut belayannya, seperti terlindungi dalam dekapannya. Kenapa begini rasanya? Aida tidak tahu. Aku minta maaf padamu. Aku benar-benar tidak tahan tadi. Aku tidak pernah tidak melakukan ini sampai selama ini. Dan saat Reko berusaha untuk menenangkan Aida sambil memeluknya, Aida memikirkan kehangatan yang tak pernah dirasakannya itu. Kalau Brigita sedang halangan, aku juga kadang tetap melakukan dengannya. Dan biasanya aku melakukan sama seperti yang tadi aku lakukan padamu, tidak masuk ke dalam sanya. Hanya menjadikan tubuhnya untuk melepaskan inginku sambil memainkan bagian tubuhnya yang lain. Dan aku memang sudah kecanduan yang seperti ini. Aku juga heran, aku kuat 2 bulan kemarin. Mungkinkah saat bersama aku tadi, dia mengingat kekasihnya? Aida masih tetap menangis saat Reko bicara. Dia tak tahu bagaimana harus meresponan juga. Aida juga menduga di dalam hatinya karena dia tidak tahu seperti apa Reko berpikir tentang wanita yang digunakannya barusan. Aku ini pria dewasa dan satu-satunya yang bisa membuatku hilang stres ya dengan melakukan itu dengan pasanganku. Seru Reiko lagi, masih dengan tangannya mengelus punggung Aida. Dan aku sudah 2 bulan gak bisa melakukannya, karena aku harus berangkat ke Abu Dhabi. Aku butuh modal dan itu syarat yang diberikan kakekku. Bukannya kakeknya bilang akan memberikan modal untuknya. Abu Dhabi, apa maksudnya? Hati Aida berbisik seperti itu, meskipun dia tidak berkomentar dan masih mendengarkan ucapan Reiko sambil menangis. Kakek sepertinya melihat pekerjaanku dengan Aurora Corps, perusahaannya Raditya Prayoga yang waktu itu kita temui, dan sepupuku, maksudku suami sepupuku, dia pasti cerita pada kakek sampai kakek menawarkan modal padaku. Kamu ingat tidak waktu kamu sakit, yang saat aku sedang ada meeting di ruang kerjaku di sini, kakek telepon, katanya aku bisa dapat modal. Itu kan kejadian di saat aku baru menelpon Romo kan? Reko langsung bercerita dan Aida tahu tentang kejadian itu. Jadi dia diberikan syarat, pikir Aida lagi mulai mengerucut. Dan sebenarnya dia ingin menanyakan ini sejak 2 bulan yang lalu, tapi baru kesampaian. Reko sendiri yang akhirnya cerita sekarang. Aku yakin Rehan pasti cerita pada kakek tentang hobiku dan tentang minatku. Aku memang sangat menyukai desain interior dan kakek menawarkan dia mau memberikanku modal untuk bisnisku pas hari aku meeting di sini. Karena cuma Rehan yang aku ceritakan, aku butuh modal. Reko yang menjelaskan lagi dengan suara tangis Aida mulai melemah. Dia lupa kalau aku mendengar juga teleponnya pas dia membahas masalah butuh modal. Aida jujur agak sedih di sini. Tak jelas juga kenapa dia sedih. Tapi dengan syarat aku harus bisa ekspansi ke Timur Tengah. Tapi Reko mana tahu yang ada di hatinya dan sudah cerita lagi. Sebenarnya ke Mesir, ke tempat calon menantunya Pak Dewaluyomu itu harusnya. Tapi aku rasa itu tak akan berkembang di sana. Makanya aku ke Abu Dhabi. Aku butuh hasil cepat karena modal itu harus cepat cair. Proyek itu akan berlangsung 2 bulan dari keberangkatanku. Dan modal baru aku dapatkan hari ini setelah aku menyelesaikan pekerjaanku.
Makanya Brigita pergi ke Hong Kong untuk presentasi proyek. Jadi benar kan, dia 2 bulan pergi untuk mencari modal, memenuhi syarat dari kakeknya. Bisik hati Aida yang masih sesegukan juga. Aida memang belum bisa menghentikan tangisannya, justru mendengar cerita Reiko membuat dirinya makin gak jelas. 2 bulan aku tidak bertemu Brigita. 2 bulan aku benar-benar bekerja seperti seorang yang sudah gila. Aku melakukan apapun untuk riset, untuk tes promo, iklan, dan berbagai macam lainnya yang dibutuhkan, termasuk melobi pemerintah di sana. Aku mencari tempat yang tepat untuk gudang dan lainnya. Aku memastikan sendiri semuanya, termasuk pengiriman barang, keamanan, pemilihan staf yang akan bekerja dengan kami, harus sesuai dengan rencanaku. Semuanya kubuat perfect, supaya kakek percaya padaku untuk memodaliku, dan itu bisa membuat impian Brigita jadi nyata. Dan ini yang bikin aku sampai sakit. Aku benar-benar gak nafsu makan dan hanya fokus pada pekerjaanku. Ucap Reiko yang menceritakan semua yang masuk akal tentang kejadian keberangkatannya kepada wanita dalam dekapannya, yang memang membuat wanita itu lebih sakit lagi karena kejujuran Reiko. Aku minta maaf padamu soal ini. Aku benar-benar tidak menyangka aku akan melakukan ini denganmu. Maksudku, aku memang tidak masuk ke sana, tapi film tadi itu menggangguku sampai aku menggunakanmu. Aku sudah 2 bulan puasa, jadi aku benar-benar ingin seseorang menyentuhku, seseorang mengurusku, seseorang yang ada untukku, dan pas semua hari ini kamu ada di sini yang menemaniku. Kejujuran yang membuat luka menganga dalam relung hati Aida. Replacement Ratu Lebah. Dia memelukku, mengecupku, memangkuku bersamaku yang terbayang Ratu Lebah.